Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya berada di Candi Bahal 1, di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sejarah sangat penting bagi kita untuk mengingatkan sebuah generasi, memikirkan apa yang terjadi pada masa lalu. Candi ini penting untuk menjadi sebuah heritage yang dipertahankan oleh masyarakat. Sebuah daerah heritage tentu kita melihat cagar budaya, tidak hanya cagar budaya, tapi di sini ada sebuah peristiwa masa lalu. Agama Hindu datang ke Paluta, mendirikan candi. Lalu bagaimana hubungan agama Islam setelah berkembang? Peristiwa sejarah menurut saya candi ini memperingatkan kita bahwa banyak sekali peristiwa masa lalu masyarakat yang kuat agama di Tabaksel, khususnya Paluta. Islam sangat berperan sekali membentuk sebuah kehidupan kelompok masyarakat. Agama Hindu yang dibawa oleh pedagang dari India. Tentu kita melihat masa itu belum ada masyarakat di sini, masih sedikit mungkin. Tetapi candi ini juga memperingatkan kita bahwa bertahannya candi sampai saat ini dan mungkin sampai yang akan datang oleh negara ini dipertahankan sebagai sebuah cagar budaya. Saya melihat bahwa candi ini harus terus dipelihara oleh pemerintah. Terlihat masih perlu penataan dan juga perlu pengembangan. Saya prihatin bahwa destinasi di Tabaksel masih memprihatinkan. Ada hubungan sejarah agama dan mayoritas masyarakat sekitar candi wilayah Paluta yang mayoritas beragama Islam. Islam datang tentu berbeda dengan agama Hindu sebelumnya. Tapi ada korelasi kalau kita lihat sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara, khususnya di Barus, titik nol Islam. Apa korelasi antara agama Islam dengan agama Hindu? Tentu kita melihat nanti bagaimana sejarah masuknya Hindu dan sejarah masuknya Islam. Bukti peninggalan sejarah selain candi bagi umat Islam tentu melihat bahwa agama Islam dibawa pedagang lewat perdagangan. Pintu masuk agama masuk ke Tabaksel adalah dari Natal, laut, kemudian dari laut Sibolga. Tapi di sini juga kita melihat ada Sungai Batangpane, di mana perairan itu adalah tempat melewati untuk masuk ke wilayah pemukiman. Saya berharap pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan bahwa candi sebagai sebuah pusat peradaban awal yang ada di Tabaksel menjadi sebuah destinasi yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. Islam mengajarkan kita bahwa agama datang dibawa secara damai oleh para ulama yang membawa Islam sampai adanya kerajaan-kerajaan marga yang ada di Tabaksel. Bahkan setelah masuknya Belanda juga ada satu peristiwa bahwa kerajaan marga atau luat di Tapsel itu menandakan bahwa sejarah itu harus dipertahankan karena adanya hubungan antara satu sama lain. Jika kita lihat candi ini, tentu candi ini mengisyaratkan bahwa kehidupan masyarakat masa lalu sungguh hebat sekali. Bagaimana agama dibawa oleh orang Hindu dan bagaimana Islam ada interaksi kontak perdagangan hasil rempah-rempah. Mungkin kita bisa melihat bahwa tujuan dari para
pengembangan Islam dan motif ekonomi di belakang masuknya penjajah, ada hubungan betapa kayanya masyarakat kita. Kekayaan alam yang ada di wilayah masyarakat kita itu menjadi tujuan destinasi daripada selain perdagangan. Karena itu mari kita pertahankan heritage dan kita perkuat ekonomi masyarakat kita dari kekayaan alam yang ada di wilayah ini sebagai tujuan bagaimana kita membangun peradaban Islam di Tabaksel. Mudah-mudahan wilayah sekitar hari ini, candi ini membutuhkan sentuhan intervensi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Saya melihat dan saya prihatin melihat kondisi hari ini, pengembangan, pembebasan lahan dan lain-lain, termasuk wilayah masyarakat yang kuat agama Islam sekitar candi. Tentu harus ada intervensi lewat pemerintah daerah. Bagaimana lahirnya peraturan daerah terkait minuman cuka, satu minuman kebiasaan tradisi masyarakat tapi mengganggu sekali pada konteks pariwisata. Jika kita jadikan ini sebagai sebuah pariwisata, tentu ini juga berbeda pariwisata dalam cagar budaya dengan pariwisata yang lain. Karena itu jika ini dijaga oleh masyarakat, dijaga oleh pemerintah, maka mari kita pertahankan wilayah ini sebagai sebuah destinasi yang dikenal oleh dunia. Hari ini punya harapan bahwa candi ini adalah bentuk sejarah peradaban di Paluta. Saya berharap ada intervensi bupati untuk membuat satu peraturan daerah bersama DPRD Kabupaten Paluta agar dibuat satu peraturan daerah. Masyarakat yang terbiasa dan punya tradisi minum cuka atau kebiasaan yang minum minuman keras itu sangat berbahaya dan mengganggu destinasi. Bahkan kalau perlu ada peraturan desa untuk menjaga destinasi ini. Ada kebanggaan tersendiri sebagai putra Tabaksel bahwa heritage kita kurang diperhatikan. Ke depan insya Allah kita berharap pemerintah daerah memberikan intervensi kepada cagar budaya. Agama Islam yang mayoritas dianut di Paluta ini tentu berbeda dengan cerita sejarah Islam di daerah lain. Kita melihat bahwa ada satu peristiwa agama melekat pada kebudayaan. Tapi ini tidak bisa dipisahkan bahwa istilah hombardo agama adat adalah satu perkataan yang mengikat kita pada sejarah bahwa Islam itu dibawa oleh para kerajaan adat, marga. Di Mandailing mungkin Nasution, Lubis, di Tabaksel, Tapsel, Paluta, Palas mungkin berbeda. Paluta mungkin bermarga Harahap. Ada kerajaan Portibi. Bahal ini adalah satu kerajaan atau wilayah tersendiri. Dulu adalah bagian dari Portibi. Maka kerajaan Portibi juga harus diperkuat heritage-nya. Pasti ada peninggalan pembawa Islam dari kerajaan Portibi. Termasuk peristiwa Belanda masuk. Kita masih ingat peristiwa Perang Padri. Bagaimana menjaga wilayah ini supaya tidak berkembang agama selain Islam. Maka itu adalah satu peristiwa sejarah betapa agama Islam dipertahankan dan tidak diberikan tempat bagi agama lain. Tetapi di sisi lain, agama di luar Islam yang masuk bersentuhan, berinteraksi dengan baik dalam sejarah. Ya, mungkin agama Hindu masuk, belum ada agama Islam. Tapi kedatangan Hindu tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Candi, saya kira tidak pernah dipersoalkan. Bahkan tidak ada niat untuk merubuhkan
dari peristiwa sejarah. Paling ada orang yang menganggap bahwa di dalam candi ini ada emas. Satu asumsi yang salah ketika melihat perspektif candi. Ini adalah bagian dari cara kita membangun satu heritage yang betul-betul berdampak bagi masyarakat. Mempertahankan heritage sejarah sangat penting hari ini bagi generasi muda. Selain tadi masalah agama Islam yang mayoritas di sekitar ini, tentu dia mempertahankan bagaimana Islam itu memberikan rahmat bagi masyarakat. Karena itu saya berharap masyarakat sekitar candi ini mendukung penuh bagaimana mengembangkan candi ini. Bagaimana agama hadir di sini adalah bentuk sebuah harmoni keagamaan yang ada di Tabaksel. Bahkan kita bisa sebut bahwa moderasi beragama Nusantara itu sudah lahir dari Candi Bahal, interaksi dengan Hindu, Islam, bahkan interaksi dengan Kristen. Nah, maksudnya agama non Muslim seperti Kristen juga adalah persetujuan dari para raja menerima agama lain, penduduk lain yang beragama selain Islam. Maka bisa kita lihat Paluta ini tidaklah mayoritas non Muslim, tapi kalaupun ada berdiri gereja tidak mendapat perlawanan yang serius karena itu diberikan oleh raja atau kerajaan marga yang ada di wilayah ini. Sama dengan di Tapsel, saya kira juga begitu. Berdirinya GKPA di Sipirok, Parausorat misalnya, UTM Baru juga bagian dari sebuah kerjasama yang baik antara pemilik marga atau kerajaan luat yang ada di Tabaksel. Karena itu harapan kami bersama masyarakat dan pemerintah, kita masih prihatin bahwa belum pernah masuk atau datang Menteri Pariwisata memperkenalkan candi ini kepada dunia. Kita melihat candi ini belum diperuntukkan pemanfaatan pada konteks kebudayaan lokal. Kenapa tidak kita buat di sini satu festival kebudayaan Angkola? Kebudayaan Angkola tentu berbeda dengan kebudayaan Mandailing, kebudayaan Batak Toba, Simalungun. Saya berharap kebudayaan Angkola ini adalah identitas kita, kebudayaan lokal, kearifan lokal, local wisdom kita, di mana adat budaya, tutur, poda itu berkembang atau dikembangkan oleh masyarakat lewat peristiwa sejarah. Hari ini Menteri Pariwisata, Dinas Pariwisata, ada apa dengan Candi Bahal? Kenapa tidak kita buat Candi Bahal ini menjadi sebuah destinasi dan juga menguatkan kebudayaan masyarakat? Kita bisa lihat di sini ada tari tortor, ada pagelaran budaya. Setiap tahun kita bisa melihat ada seminar kebudayaan Angkola. Oleh Tabaksel ini diperkenalkan. Apa yang bisa kita hasilkan dari sebuah kehidupan masyarakat dari peristiwa sejarah berdirinya candi? Anak-anak sekolah datang ke sini, mereka belajar bahwa Islam itu dibawa oleh generasi pertama kita. Sampai hari ini kita beragama Islam karena ada yang membawa. Ini warisan yang perlu kita pertahankan. Kemudian yang berikutnya adalah selain masalah hubungan agama yang begitu harmonis dalam peristiwa sejarah, maka ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk harmoni Nusantara dari Bahal. Mengapa begitu penting kita menjaga Nusantara? Satu persatuan dan kesatuan yang dipertahankan dalam konteks negara Republik Indonesia. Tersimbol dari Bahal. Bahal bukan hanya benda mati, ya, bangunan yang dibangun, tapi dia adalah benda yang dihidupkan oleh manusia yang ada hari ini. Saya berharap para antropolog, arkeolog, sejarawan Islam, sejarawan yang ada di tempat kita ini
mahasiswa yang lagi pendidikan, tulislah heritage kita, buatlah ini sebuah peristiwa yang hidup terus dari masa ke masa. Kita rawat kebinekaan dalam konteks sejarah. Tidak boleh ada pertikaian yang masih mengganggu masa lalu kita. Perbedaan dalam konteks yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Kita lihat masyarakat kita dulu Paluta ini ya, dalam peternakan terkenal, sekarang berubah jadi kebun sawit. Tetapi etos agama dalam konteks heritage juga harus kita lihat bagaimana dulu wilayah ini dan bagaimana sekarang. Jadi kehidupan yang terus menerus harus kita pertahankan dalam konteks menjaga peradaban. Jangan rubuhkan heritage kita. Pertahankanlah itu sebagai bagian menjaga generasi yang kuat agamanya dan kuat adat budaya. Selamat menjaga heritage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.